Berikutnya mungkin silakan Pak Edi Fernando, ada yang mau disampaikan Pak, komentar dan pendapatnya. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin sedikit saja Pak, sangat presisi sekali acara kita malam ini, walaupun hadirannya 10 orang Pak. Saya berpikir tadi rame yang ikut Zoom ini, tapi alhamdulillah informasi dari Pak Heri, dosen saya itu luar biasa sekali terkait dengan pengalaman di Jogokarian. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman kita nanti pengembangannya di Kabupaten Agam. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, terkait dengan COVID ini Pak. Kita di Agam itu kan sekarang masjid, musala kan rata-rata tutup itu. Ini apalagi mau Lebaran, tuntutan masyarakat terkait untuk meramaikan masjid sangat besar sekali gitu. Jadi kira-kira bagaimana upaya kita, bagaimana protokolnya terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Fitri ini, yang mungkin kami mohon informasi nanti dari Bapak-bapak gitu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Sedikit saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pertanyaan Pak Edi Fernando ini sangat aktual dengan yang terjadi surat edaran surat dari MUI Sumbar ya Pak Prof ya? Iya. Jadi Pak Prof bisa jawab ini. Kalau soal masjid kita tunggulah tuh. Itu enggak, karena soal bagaimana ibadah kan enggak mungkin kita pastikan itu. Apalagi kalau untuk tingkat Sumatera Barat, Pak Eri, kita menunggu keputusan dari Majelis Ulama tingkat provinsi yang sudah mengajukan surat ke Gubernur. Gubernur segera dimohon membuka pintu. Kalau ini terbuka dalam 2-3 hari ini, maka minggu-minggu ini masjid akan bergairah. Jadi mungkin tidak bisa kita masuki. Ya. Tapi saya mungkin perlu meresponi sebelum kita masuk. Tapi ke yang lain lah, di penutup aja lah nanti kita responi. Ya. Itu nantilah. Silahkan yang lain. Saya rekomen sedikit Pak Rifki. Ya. Siap Pak Edi. Ya, saya setuju ke pertanyaan dari Agam tadi, Adinda Edi Fernando, itu persis sama sebetulnya dengan yang tadi Buya sampaikan, yaitu bagaimana kita merancang kegiatan menjelang fikih ini, sholat kita ini, tapi tetap dalam menjaga-jaga jangan sampai fitnah itu muncul sebagai klaster baru COVID. Saya sebetulnya setuju dengan Buya untuk menunggu MUI melangkah, menunggu kalimat dari Pemda. Tapi nggak ada salah juga kalau DMI mungkin bisa agak mendorong-dorong dikit gitu, karena semangat umat ini bisa mudah-mudahan menjadi imun yang positif kalau dia bisa ke masjid gitu Bu ya, bisa sholat Idul Fitri, tetapi dengan catatan protokolnya amat sangat ketat begitu. Nah itu mesti kita, kalau terlambat keluarnya izin 5 hari agak payah ini umat menyiapkan hal-hal teknisnya gitu Bu ya. Tapi kalau agak ada waktu seminggu saja, 5 hari 6 hari sebelum Idul Fitri diumumkan boleh dengan standar yang sangat ketat. Nah, minta pertanggungjawaban para pengurus masjid, itu saya kira bisa untuk dilakukan. Minimal kita masih punya sholat Jumat besok 1, kemudian kita Idul Fitri. Jadi saya kira itu yang perlu pertama kita sepakati dulu, diambil langkah bagaimana bersama-sama. Itu komentar saya yang paling penting untuk yang pertama dulu Pak Rifki. Ya. Saya ikut mendorong itu gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak Nur Akmal, ini mungkin ada komen. Pak Nur Akmal silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof yang kita hormati, Bapak-bapak, Buya-buya, dari 50 kota, Sekretaris DMI 50 kota. Kurang terdengar suaranya Pak Nur Akmal, atau mungkin tidak pakai headset ya? Langsung saja, cabut saja Pak. Ya. Ya. Nah, agak keras. Ya, terima kasih Pak Sek. Jadi yang pertama kita menginformasikan tentang bantuan gerakan alat pembersih masjid. Alhamdulillah 50 kota itu mendapatkan 79 paket, itu kita bagikan ke 13 kecamatan.
13 kecamatan. Alhamdulillah itu sudah dilaporkan ke Pak Sek. Kemudian 50K adalah daerah yang langsung berbatasan dengan Riau. Riau merupakan salah satu daerah yang terdampak COVID-19. Itu memang banyak. Jadi di sekitaran perjalanan masjid yang ada di lintas, kemudian yang ada di perbatasan itu memang ditutup semuanya, Pak. Ditutup. Tetapi dengan keluarnya surat MUI yang terbaru ini membawa galau untuk masyarakat gitu. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak dari Agam tadi, bagaimana yang harus kita lakukan saat ini. Jadi sesuai dengan apa yang tadi itu, kami mohon juga nanti penjelasan dari Pak Prof gitu, bagaimana tindakan kita selanjutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi. Kebetulan kita adalah Ketua LDS 50 Kota, sekaligus Sekretaris DMI. Seandainya di tingkat provinsi program didikan subuh itu dipegang atau diolah oleh DMI, itu kan kita berharap di daerah nanti, di kabupaten kota juga seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan program tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu kita baru Pak Rifki. Jadi kami sangat berterima kasih dengan acara kita pada hari ini dan kita juga dapat pencerahannya. Terima kasih Pak Rifki. Ya, terima kasih sama-sama Pak Nur Akmal dari 50 Kota. Baik, masih ada Pak Emrido. Nah, ini masih belum ada komentar. Silakan Pak Rido. Rido, silakan. Bapak sekalian, ada beberapa hal barangkali mungkin catatan penting yang saya coba catat dari pembicaraan tadi. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Heri, Pak Rifki, Pak Ketua, dan terutama sekali Pak Yazid yang telah mengingatkan kita, membangunkan kita dari tidur tentang peran masjid. Dan menurut saya bahwa informasi perlu kita kembang luaskan ke seluruh kabupaten, ke seluruh pengurus dewan masjid, dan kalau bisa ke bagian besar pengurus masjid yang ada. Dan yang kedua, bahwa di balik musibah COVID, kita melihat ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah sangat tingginya kecintaan terhadap masjid, sehingga banyak yang memprotes ketika masjid ditutup. Lalu menurut saya ini adalah momen yang penting, yang tidak boleh kita abaikan dan sebaiknya kita manfaatkan untuk meningkatkan peran masjid ke depan. Lalu seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Heri, bahwa kondisi-kondisi yang sekarang berkembang di masyarakat itu sangat memerlukan peran masjid yang lebih besar, dan itu di bagian besar daerah sudah berlangsung seperti itu gitu. Jadi momen ini menurut saya adalah momen yang sangat penting yang segera kita tindak lanjuti. Lalu yang persoalan adalah bahwa pembatasan pertemuan ini barangkali mungkin akan berlangsung lama dan tentu akan mengganggu kegiatan-kegiatan, terutama sekali kegiatan dewan masjid dalam rangka melaksanakan program dan mengembangkan misi dewan masjid. Oleh karena itu, maka penggunaan media-media seperti ini menurut saya perlu kita lestarikan dan kita aktifkan, kita tingkatkan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan, dan yang penting sekali adalah dalam rangka memberikan pengertian kepada para pengurus dewan masjid maupun kepada pengurus masjid tentang peran masjid. Ini menurut saya yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi saya mengusulkan bahwa ada kegiatan ini secara reguler, apakah setiap seminggu sekali dengan
dengan peserta yang lebih luas ke seluruh kabupaten kota, sehingga pesan-pesan pesan-pesan yang kita sampaikan bisa segera sampai ke seluruh kabupaten, seluruh masjid. Lalu yang penting sekali adalah bahwa gerakan seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri untuk menangkal komunisme ini agar segera bisa diatasi, dan kita tidak bisa menunggu barangkali mungkin sampai COVID ini berakhir, sampai PSBB ini dicapai, mungkin tidak bisa kita tunggu seperti itu gitu kan. Lalu kita manfaatkan media ini untuk tetap melaksanakan tugas menyampaikan misi-misi kita, dan ini barangkali mungkin lebih efektif dari kita mengundang para pengurus masjid pada bukan biaya yang besar, tapi dengan sarana seperti ini akan lebih efisien dan lebih luas jangkauannya. Itu barangkali mungkin Pak. Lalu seperti tadi bahwa kelihatannya keputusan MUI untuk bisa membuka masjid ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat ini. Dan itu barangkali momen awal kita untuk mencoba meningkatkan peran masjid ke depan. Banyak maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Prof, hari sudah mulai larut. Sepertinya mungkin kita sampai kepada penghujung, dan mungkin closing statement ya dari Pak Profesor selaku Ketua DMI. Kita silakan Pak. Sebelum Pak Rifki, sebelum closing statement Ketua, boleh nggak saya agak memberikan catatan stabilo bosnya gitu? Boleh lanjut Peri. Boleh Pak. Ikut sekedar usulan. Sepertinya ada 4 poin dalam catatan Bo dari kapal besar kita ini yang menghadapi badai. Saya melihat bahwa yang pertama, dalam kondisi sekarang, networking PW dan PD DMI sesumbar harus kuat. Ya, minimal 3 orang di PD. Nah, dengan Zoom yang sudah panjang begini, berbayar, saya kira keterampilan bernetworking ini harus kuat. Saya usul harus ada minimal 2 orang yang mengendalikan networking ini. Satu. Yang kedua, yang sangat mendesak yang tadi Pak Ridho ungkapkan juga adalah DMI ikut mendorong, memperkuat bahwa supaya Pemdanya juga kuat agar mengizinkan masyarakat sholat Jumat dan Idul Fitri sekurang-kurangnya, tapi dengan standar COVID yang ketat sekali gitu. Jadi kegambangan fikih harus diselesaikan di sini saya kira. Nah, bagaimana caranya bukan kimu saya. Yang ketiga, saya melihat bahwa harapan masih percontohan itu penting. Baik pada level provinsi, satu kita Pasamuan, kemudian kabupaten kota yang sudah siap juga. Apa percontohannya? Percontohan untuk mengimplementasikan, tidak lagi mendiskusikan, mengimplementasikan, melaksanakan apa yang tadi disebut sebagai transformasi atau reformasi fungsi masjid yang paripurna. Kita bisa saja meneladani sebagian perjalanan Yogyakarta, tetapi bisa saja kita menemukan hal-hal yang kita miliki sebagai lokal kita. Lalu untuk bisa menyamakan langkah itu, Pak Ridho tadi berulang menyatakan kita perlu membuat semacam sosialisasi hubungan networking ini dengan Yogyakarta agar dapat didengar oleh semua teman-teman DMI di provinsi dan teman-teman provinsi daerah yang pernah kita akan lakukan pada bulan Februari yang kemarin yang belum jadi. Itu 2 langkah sekaligus. Dan terakhir tentu pemantapan dirikan subuh, saya kira itu hal yang penting juga. Itu 4 poin tadi Bu ya, stabilo saya, mudah-mudahan dapat dicermati oleh closing statement Ketua Umum. Terima kasih Bu ya. Baik. Pak Rifki. Silakan. Ya, makasih Pak Eri. Silakan Pak Profesor. Baik, terima kasih. Kalau Pak Eri 4, saya merangkum jadi 5. 1, menurut saya kita sepakat mendorong agar Majelis Ulama bersama pemerintah membuka masjid. Segera membuka masjid sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Nah, oleh karena itu menyiapkan panduan agar pengurus masjid benar-benar menjaga jangan masjid menjadi sumber fitnah dan
dengan tegas menegakkan protokol ketat, protokol COVID. Satu, menurut saya. Yang kedua, kita bicara tadi tentang DMI sendiri. Kita harus akui, kalau saya menulis tadi judulnya DMI bangkit. Dalam periode-periode sebelum ini kita ada, tapi wujuduhu ka'adamihi. Buktinya di dalam organisasi kita merasakan betul ketika musda kemarin kan ada yang sudah 9 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Nah, sekarang sudahlah, nah, itu kita pikirkan. Sekarang bagaimana DMI menjadi efektif. Tadi ada tawaran kerjasama Pemda dengan soal didikan subuh, soal masjid paripurna, dan diperkuat lagi oleh Pak Eri tadi, implementasi fungsi masjid paripurna. Kalau perlu, segera Dewan Masjid Sumatera Barat kerjasama dengan Joko Riyad. Nah, ini PR untuk kita. Pak Eri dengan Pak Rido siap memfasilitasi itu. Bidang organisasi. Yang ketiga, meresponnya apa yang disampaikan Pak Eka tadi. Saya menawarkan Pak Eka, tahu saya berapa jumlahnya. Kita luncurkan program namanya Masjid Raya dan DMI Memakmurkan. Bentuknya bantuan langsung untuk imam dan khatib utama Masjid Agung. Masjid Agung di Kabupaten Kota selama ini, saya baru tahu kemarin bahwa sayap Dewan Masjid ini rupanya sangat banyak. Kita belum serius memberikan ke Masjid Agung. Dan juga muncul kemarin. Jadi kalau setuju Pak Eka, itu tidak terlalu sulit dengan Pak Sekjen, selesai sekarang itu. Kita undang 2 orang, berapa jumlah dananya, tidak tahu saya berapa jumlah dananya, tapi judulnya itu ya. DMI, Masjid Raya judulnya depannya, Masjid Raya dan Dewan Masjid Masjid Raya dan DMI Memakmurkan. Kita tidak pakai judul peduli, karena slogan memakmurkan kita, saja. Ya, memakmurkan. Itu setuju itu, Prof. Nah, setuju itu. Jadi memang itu program yang real seperti itu yang kita harapkan. Jadi kami kan baru kemarin tadi itu terpikir kalau Marbot sudah ada bantuannya dari sekarang imam dan khatib. Imam dan khatib bagi. Cuma data-datanya apakah sudah ada data yang real di lapangan atau belum? Agar organisasi kita juga efektif, besok kita minta langsung lewat WA oleh Pak Sekretaris minta masing-masing masjid ngirim nama. Satu imam tetap di Masjid Agung, satu khatib utama. Kan ada khatib yang, jadi biarpun dia kuat secara dana, ini kan penting memberikan penghargaan kepada dia. Jadi bukannya soal terpapar COVID-nya. Anda tahu saya bagusnya dimatangkan secara teknis, berapa kesanggupan dana, bertemulah Pak Sekretaris besok dengan Pak Eka. Nah, saya juga siap menampinginya. Anda tahu saya berapa jumlah dana, Pak Rido juga siap itu menampingi. Nanti kita undang dia ke Masjid Raya, kan tidak sulit itu 3 hari jelang Ramadan lewat WA saja dikasih. Jadi minimal kalau untuk itu dana 500.000, 1 juta kita alokasikan per kabupaten kota. Nah, berapa orang? Kalau 2 orang, berapa orang? Tidak tahu saya jumlah dananya, tapi judulnya itu Masjid Raya Sumatera Barat dan Dewan Masjid Sumatera Barat Memakmurkan. Targetnya 1 imam, 1 khatib yang berbasis masjid. Bicarakanlah besok dulu dengan Pak Ketua Gadangnya, Pak Saifullah. Yang ketiga kesimpulan saya. Kemudian, ini yang kajian Pak Eri tadi juga. Menurut saya, kawan-kawan di masyarakat ini, di masjid ini mau berbuat, cuman panduan ini memang terbatas. Kalau bisa, ini Pak Kosim, Pak Eri yang sangat banyak berpikir di sini. Kita pastikan pembiayaan kita yang 100 juta akan masuk besok itu. Karena secara teknis sudah kita masukkan. Kita pastikan menyusun panduan program Dewan Masjid, apakah masjid transformasi, namanya reformasi, revitalisasi, masjid makmur dan memakmurkan. Di semuanya dimuat di dalam itu. Bagaimana si Rifka sudah bikin buku saku yang ada lambang MUI, lambang kita Dewan Masjid 1. Jadi nanti ada dalam pembiayaan yang kita taruh di ya Pak ya, bisa kita atur lah nanti yang kita taruh di pusat kajian kita.
Puskadaya. Ini arahnya menurut saya. Judulnya bisa kita sepakati. Itu yang keempat. Rancangan program Dewan Masjid, transformasi kan namanya, reformasi atau revitalisasi Masjid Makmur dan Memakmurkan. Yang kelima, tindak lanjut komunikasi webinar ini diperbanyak dengan yang sekaligus menempatkan networking PW dan PDDMI. Kita mulai hari ini, menurut hemat saya, kita minta keikhlasan Pak Rifki dan Pak Sekretaris, bagaimana apa yang ada hari ini terkomunikasi. Nanti saya tulis menjadi sebuah kalimat sepanjang ini kita kirim. Kita pertemuan lagi 4 hari atau 5 hari ke depan dan kita harapkan dia terlibat. Jadi diskusi ini produktif. Jadi hostnya, karena Pak Rifki saya lihat di YouTube-nya sudah sangat banyak, sudah milenial dengan ini. Nah, itu sumber-sumber data siapa orangnya tentu dari Pak Sek banyak kan. Jadi kita sengaja kontak betul ketua dan sekretaris, minimal 3 orang lah, ketua, sekretaris, bendaharanya atau siapa saja yang bisa kita tersambung. Nah, jadi besok dibikin betul dengan, sekarang kita main ini aja Pak Sek, kita minta Bapak mengirim 3 nomor yang bisa kita pastikan untuk bergabung. Agak 2 saja bergabung kan lumayan, 1 aja adalah perwakilan daerah. Saya malu kemarin itu hanya 1 padahal orang kabupaten kotanya banyak. Jadi menurut saya 5 hal ini sudah mewakili dari semua kepentingan. Belum kita bisa tambahkan, tapi ini akan kita share besok. Kita sudah beribadah ini Pak, sudah berapa kita ini? 8, sudah 11 ya. 11, 12 dengan Pak Eri. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prof, dan Pak Sekum, Pak Eri, dan Pak kita semua ini, banyak ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam pelaksanaan Zoom meeting kali ini. Dan mohon izin Pak Prof, ini nanti saya edit, mungkin akan saya tampilkan di YouTube. Oh, mantap. Biar nanti semua orang juga bisa mengetahui apa yang kita diskusikan. Jadi tidak hanya 12 orang nanti yang mengetahui. Alhamdulillah. Itu juga nanti bisa masyarakat.